Yo guys, kembali lagi bersama kami di channel review aja. Kali ini kita akan mereview film Maze Runner. Menunjukkan seorang pria yang menuju ke suatu tempat menggunakan sebuah lift sambil berteriak minta tolong. Dan sampai pada suatu tempat yang dimana sudah ada banyak orang yang menyambut kedatangannya. Namun, sebelum lanjut ke cerita, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang. Lanjut ke cerita. Dipanggil sebagai anak baru, terheran seheran-herannya. Ternyata tak lama kemudian dia pun sadar bahwa dia berada di sebuah tempat yang dikelilingi tembok tebal. Wanjir sih, karena si anak baru melakukan pemberontakan gak jelas, dia pun dikurung. Tak lama setelah itu, dia didatangi oleh seorang pria bernama Albi, menanyakan identitas. Dan ternyata dia tidak mengetahui siapa dirinya. Kata Albi, itu hal yang wajar bro. Mereka di sini juga mengalami hal yang sama seperti dirimu. Dan Albi menawarkan untuk mengajak si pemuda yang dikurung untuk jalan-jalan. Menjelaskan bahwa tiap bulan mereka akan dikirimkan paket, apakah orang atau apapun itu, melalui lift yang dimana mereka muncul. Dan masing-masing memiliki tugas di dalam dinding. Ada yang menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Tak lama setelah itu, anak baru bertemu dengan Newt dan berkenalan. Juga ada beberapa aturan dalam tembok itu bahwa pertama, lakukan tugas masing-masing. Kedua, tidak saling menyakiti. Dan ketiga, dilarang pergi ke tembok. Tak lama setelah itu, Chuck datang dan membantu anak baru untuk mempersiapkan tempat tidurnya. Karena penasaran, si anak baru mendekati tembok dan melihat ada dua orang yang keluar dari dalam tembok. Dan dia disebut sebagai pelari. Chuck mengungkapkan bahwa hasil survei pelari di luar tembok, yaitu mengamati labirin yang ada di sana. Si anak baru yang membuat keributan tiba-tiba dihantam oleh Gelly karena saking penasarannya ada suara aneh di dalam labirin itu. Malam pun tiba, ada pesta dilakukan untuk anak baru. Newt menjelaskan ke anak baru bahwa Minho adalah ketua pelari dan Ben wakil ketua. Pekerjaan mereka adalah mencari jalan untuk bisa keluar dari tembok yang mengelilingi mereka sekarang. Ekspedisi sudah dilakukan selama 3 tahun, yang membuatnya sulit untuk memecahkan misteri labirin karena tiap malam akan selalu berganti pola. Berusaha mengingat dan menyusun pola labirin itu hal yang tidak mudah. Terlebih lagi, ada monster di labirin yang bernama Grievers. Atau simpelnya guys ya, kita sebut aja si kecoa besi. Malam itu, Gelly mengajak dia anak baru untuk gelut, saling banting sana sini. Tak lama setelah itu, dia si anak baru mengingat namanya. Dia bernama Thomas. Thomas mengingat peristiwa sebelum dia dikirim. Pesta pun berakhir ketika ada suara aneh dari luar labirin. Dan keesokan harinya, Albi mengajak Thomas mengukir namanya di tembok. Ada nama yang tercoret, artinya mereka adalah orang yang sudah modar. Tak lama setelah itu, saat bertani, Newt mengarahkan Thomas untuk mencari pupuk di hutan. Dan malah diserang sama Ben. Thomas yang diserang dibantu sama bocah-bocah yang lainnya. Dan diketahui ternyata Ben udah kena infeksi di tubuhnya. Setelah itu Ben diusir dari dalam tembok menuju keluar tembok. Suatu malam, Thomas bermimpi lagi. Ada wanita dalam sebuah lab. Melihat ada Albi dan dia bersama si wanita adalah sama-sama objek eksperimen. Saat terbangun, dia melihat Albi dan Minho masuk ke dalam labirin. Dan keesokan harinya, dia bertanya ke Newt, kenapa Albi bisa ikut sedangkan dia bukan pelari? Newt bilang, itu adalah hal yang disepakati karena dia adalah orang yang pertama dalam labirin dan paham seluk-beluknya dan ingin cek keadaan Ben di luar. Di waktu yang sudah hampir malam, Albi dan Minho belum balik. Mereka semua menunggu kedatangannya. Saat tembok sudah mulai mau menutup, Minho pun datang bersama Albi. Tapi keadaan Albi sudah tepar dan diseret oleh Minho. Minho yang nampak kelelahan, kemudian tembok udah semakin tertutup. Tiba-tiba Thomas lari masuk dan dia berhasil. Dan saat Thomas masuk, dia mengetahui bahwa Albi sudah terinfeksi. Entah apa yang harus dilakukan. Setelah berdebat panjang, mereka memutuskan untuk mengamankan Albi dulu. Menemukan tembok yang dipenuhi daun-daun yang berjalar, mereka pun menggantungnya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul si kecoa besi dan membuat Minho lari duluan. Thomas yang kebetulan masuk ke dalam dedaunan sambil menahan Albi bersembunyi agar tidak diketahui keberadaannya sama si kecoa besi. Dan setelah merasa aman, dia keluar mengikat Albi dan lekas untuk pergi, akan tetapi dia malah kedapatan sama si kecoa besi. Dikejar sana sini dan mencoba untuk cabut dari si kecoa besi. Dan pada akhirnya ketemu Minho. Mereka berdua bergegas pergi, tapi Thomas berhenti dengan dalih dia ingin menjebak kecoa besi di salah satu labirin yang ingin menutup. Dan waktu pagi, teman-temannya udah nungguin. Kata si Chuck, lu udah di mana sih Thomas? Kata Newt, tenang aja, dia pasti selamat. Dan akhirnya tak lama kemudian Minho dan Thomas berhasil sampai ke pusat labirin bersama Albi. Minho mengungkapkan bahwa Thomas itu anaknya gay banget, membunuh si kecoa besi dan pantas untuk jadi
pelari. Rapat pun diadakan. Gali mengatakan Thomas melanggar peraturan, tapi dibela oleh Minho hingga keputusan rapat menjatuhi hukuman ringan ke Thomas. Dia harus berada semalaman di penjara. Tak lama setelah rapat, lift persediaan berbunyi. Dan benar saja, ada cewek. Si cewek megang kertas dan dia adalah orang terakhir. Cewek itu menyebut nama Thomas dan akhirnya pingsan lagi. Tak lama kemudian, Thomas memutuskan untuk menelusuri jalan di mana dia membunuh si kecoa besi. Bersama Minho dan teman-temannya, dia bergegas ke sana dan menemukan sebuah alat semacam mesin yang bertuliskan angka 7 di dalam kecoa besi itu. Dan di waktu sore, Minho mengajak Thomas untuk melihat miniatur buatan Minho yang telah dia buat selama 3 tahun. Labirin itu sering berganti pola di tiap malam, dan tentu saja pola yang berubah itu ada angka dinding yang bertuliskan angka 6, 4, 8, 3, dan 7. Tiap angka menunjukkan pergantian pola baru dari labirin, dan itu yang harus dipecahkan. Tak lama setelah itu si wanita sadar, mengamuk gak jelas, dan pada akhirnya ditenangkan oleh si Thomas. Si cewek bernama Teresa, dan di tiap orang yang datang ke labirin memiliki ingatan yang sama bahwa Witch Cat itu baik. Si wanita ternyata membawa sebuah serum dan penasaran akan kegunaannya dan ingin menyuntikkan ke Albi, dan Albi pun langsung tenang ketika disuntik. Di keesokan harinya, Minho dan Thomas berangkat menuju ke suatu tempat yang dipandu oleh alat yang mereka dapat dari kepala si kecoa besi. Setelah sampai ke lokasi, ada sebuah gerbang bertuliskan angka 7, dan gerbang itu otomatis terbuka ketika mereka mendekat. Dan di saat mereka masuk ke sebuah tempat yang ada pintu dan warna dari tabung mesin yang mereka bawa, cahaya berwarna hijau. Ada laser yang scan wajah mereka dan seketika itu pintu tertutup kembali. Dan di saat ingin keluar, labirin malah berganti pola dan membuat mereka berlari ke ruang untuk keluar menuju ke tempat yang aman. Dan akhirnya mereka berhasil keluar. Menurut Thomas, dia menemukan jalan keluar yang dilewati kecoa besi untuk masuk. Tiba-tiba ada info Albi. Dia sadar, mengingat semuanya, bahwa Thomas adalah orang yang paling istimewa di antara para bocah-bocah yang ada di labirin. Malam tiba, pintu tidak tertutup. Para kecoa pun masuk bersembunyi dan menangkap Chuck. Diselamatkan oleh Albi, dan Albi pun yang dibuat modar sama si kecoa besi. Tak lama setelah insiden kecoa besi ngamuk gak jelas, Gally menyalahkan Thomas bahwa dia adalah dalang dari kekacauan ini dan marah lalu menyuntikkan serum biru ke tubuh Thomas. Dan Thomas pun mengingat semua hal yang diingat Albi. Akhirnya terungkap bahwa mereka adalah sampel eksperimen dari labirin. Thomas dan Teresa adalah pekerja Witch Cat. Tugasnya mengamati para bocah di sana, dan tak lama kemudian mereka berdua pun juga menjadi sampel eksperimen. Gally tak terima akan kejadian yang membuat tempat mereka kacau. Teresa dan Thomas pun ingin dijadikan tumbal kecoa besi, dan tak lama kemudian mereka berhasil membalikkan keadaan dengan dibantu oleh Minho, Newt, dan Chuck, dan mengajak para kerabat-kerabatnya yang lain siapa aja yang mau ikut untuk cabut. Setelah itu mereka menuju gerbang yang dilalui oleh Thomas dan Minho sebelumnya. Tiba di sana, malah ada kecoa besi yang nungguin, dan mereka pun memutuskan untuk lawan si kecoa besi. Di saat Teresa ingin masuk di sana, terdapat kode. Sembari menahan kecoa besi, kode dibuka dengan angka 71523 sesuai dengan urutan angka yang mereka dapat. Dan pada akhirnya mereka pun masuk dan berada di ruangan Wicked. Tiba di ruangan yang penuh banyak orang modar, muncul si mama-mama yang menerangkan keadaan mereka. Katanya mereka berhasil menyelesaikan ujian mereka, dan katanya dunia sekarang sedang kacau, ada zombie, dan si mama-mama pun bunuh diri. Ketika mau cabut, ada Gally sedang marah dan nembak ke Thomas. Minho pun melempar tombak ke Gally, dan yang tertembak ternyata Chuck, dan akhirnya modar. Tak lama setelah itu, tim Satgas pun datang dan menyelamatkan mereka. Dan tujuan mereka ternyata menuju ke mama-mama yang bunuh diri tadi, guys. Dia masih hidup, dan si mama-mama mengungkapkan bahwa mereka nantinya akan dipersiapkan untuk mengikuti tes yang kedua, dan film pun berakhir. Wanjas lah. Oke teman-teman, thanks yang udah nonton. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen untuk membantu channel ini terus berkembang. Dan tunggu kami review film selanjutnya. And see you again.